Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas, ya ini sebenarnya kami nggak pengen bahas ya, karena biasanya kan continuity itu kami nggak bahas ya. Cuman karena ini sepertinya ceritanya pisah-pisah, bisa diterapkan konsep yang sama kayak Junji itu, makanya ya udahlah. Dan banyak yang request, untuk bahas ini, jadi ya udahlah. Sudah terbit sampai? Sekarang 4. Nah 4-nya aku belum beli, jadi ya nanti dulu ya. Nah, kenapa digabungin? Karena memang sebenarnya mirip. Ya. Bukan mirip ya, tapi ya lebih bisa dibahas yang season 3. Iya, benar. Nah, yang season 2 tuh, yang ini yang merah ini season 2. Yang satu kan udah pernah kita bahas, terus yang kedua tuh aku baca juga. Terlalu biasa. Terlalu biasa aja. Jadi konsepnya masih sama, bagaimana selalu orang tua ya. Selalu orang tua. Dan selalu orang biasa. Nah, bukan orang tua ya, paruh baya ke atas lagi. Iya, paruh baya ke atas. Jadi emang orang yang defenseless, nggak Nah, ini tuh soal yang kedua ini horor sih sebenarnya. Karena iya. dia bukan. Ini tuh satisfying. Untuk? Karena dia kan membalaskan dendam keluarganya. Iya. Yang pertama kan enggak. Yang pertama itu kan keluarga jadi-jadian. Nah, keluarga baru angkat. Nah, jadi aku suka polanya ya. Yeah. Yang pertama keluarga angkat, yang kedua itu keluarga beneran. There's always reason. Dan yang pertama itu justified sekali. Yang kedua. Soalnya yang pertama kan ada kesan penjahatnya. Ada kesan penjahat karena sudah berumur dan di penjara mati ya terserah aja. Yang penting terbalaskan gitu. Yang kedua tuh lebih sebenarnya menyakitkan. Karena ini seorang bapak yang ngajak anak istrinya untuk camping. Lalu di sana mereka dibunuh. Nah, yang kebetulan si kakeknya ini lolos dari pembunuhan. Iya, bapaknya ini lolos, dikira udah mati, ternyata enggak. Dan sebenarnya enggak berniat balas dendam, orang enggak berani. Orang enggak berani. Takut, aduh harus gimana nih, tapi benang merahnya sampai di buku ketiga kan ada hantu itu. Dan dia diusik ya. Jadi dia udah pasrah, tapi dia mau dibunuh. Akhirnya sekalian aja. Dan endingnya tuh beneran sakit sih. Sakit banget endingnya. Gore-nya masih ya seperti itu, seperti Skull yang kita tahu. Enggak, gore-nya ini agak turun yang kedua nih. Oh iya. Bandingan yang pertama. Aku nggak suka ngelihat yang itu sih. Dipukul pakai tangki. Oh iya, tapi yang ketiga ini iya. Ini sick banget ini. Iya. Nah, makanya yang kedua tuh aku ya udah biasa aja lah udah. Karena si bapak ini aku ngerasanya nggak punya. Ya selain balas dendam tuh nggak ada sisi menarik, depth-nya tuh nggak ada, layernya tuh nggak ada layernya. Makanya ini tuh yang kedua tuh hanya sekedar cerita balas dendam aja gitu. Nah, yang ketiga ini yang ternyata menarik. Ini yang kami sepakat kalau ini bisa nih dibahas. Iya, bahkan ini jadi film asik menurutku. Yang ketiga tuh dari tiga yang udah kami baca itu paling keren, paling layernya banyak. Tidak patut dipuji jelas karena ini elemen sensitivitasnya juga tinggi gitu. Bagaimana twistnya itu membuat pembaca bahwa sebenarnya yang melakukan kegiatan atau tindakan jahat ini malah jadi jagoan gitu. Padahal tindakannya jahat. Ini tuh ceritanya soal yang ketiga ya. Yang ketiga itu stalker dari seseorang cewek. Dia tuh nyetok terus tuh beneran. Jadi kita dihabiskan satu chapter untuk memperlihatkan dia nyetok. Jadi investasi kita kepada dia cukup banyak. Dan hasil stalkingnya tuh nggak main-main. Nggak main-main. Memang itu standar stalking kan ya. Nah lalu kemudian yang di stalk ini dibunuh oleh orang lain. Nah intinya dia membalas dendam kepada mereka itu. Dan balas dendamnya nggak main-main. Ini grogornya itu buatku dari 3 cerita ini yang paling Soalnya beneran dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kayak hal yang berharga buatmu apa? Jadi nggak bunuh. Dia tuh nggak fokusnya nggak bunuh, menyiksa. Hal yang berharga buatmu apa? Aku ambil. Iya. Karena si cewek yang dia stalking selama ini tuh bener-bener ngasih makna buat hidupnya dia. Terlepas sebenarnya. terlepas dari kelakuannya kayak gitu. Cuman aku seneng bahwa si stalker ini tidak tidak diperlihatkan dalam tanda petik di panel demi panel yang ada tuh tidak diperlihatkan
harassment-nya dia, Oh, iya. hasrat seksualnya gitu tuh dia nggak itu gitu. Cuman ya ini menyeramkan kalau anak cewek atau perempuan karena mengalami ini tuh. Kalau ngomongin struktur, kita dipaksa untuk bersimpati pada dia. Kalau ditarik dia menjadi seorang full kriminal, jadinya kriminal lawan kriminal. Betul. Secara cerita nggak oke. Nggak oke. Nah, jadi memang di craft agar dia ini sekedarnya, walaupun sebenarnya dia mau melakukan sesuatu yang drastis, cuman nggak jadi karena keburu mati. Keduluan. Makanya dia kemudian anjrit gitu. Aku harus kamu ambil barangku nih. Jadi kan namanya juga orang gila ya. Perlakuannya adalah possessiveness kan. Kamu ngambil barangku, aku harus ngambil barangmu. Ya sialnya adalah para pembunuh yang bunuh cewek ini mabuk. Ya. Maksudnya mereka tuh nggak berniat yang kayak gimana, cuman kan terbawa. Berniat sih mas. Ya berniat. Yang kan 4 orang tuh. Yang satu berniat, yang satu niat, yang 2 itu ikut-ikutan, yang satu mabuk berat. Jangan gitu. Jadi kalau ditanya apakah mereka deserve? Dan korbannya nggak cuma dia gitu. Dan di skala 1 dan 2 itu pelaku pembunuhannya kayak kita ngelihat itu penjahat biasa aja. Ini tuh ada kelasnya. Sehingga ada hal yang bukan harus dikorbankan. Ada hal yang emang kalau ambil dari mereka si para pembunuhnya emang kehidupan mereka habis. Jadi memang asik lah. Aku suka baca ya. Asik. Untuk sebuah revenge story buatku Skala 3 tuh itu sedangkan si Stalker ini justru nggak punya apa-apa. Iya. Stalker justru nggak punya apa-apa gitu. Jadi wah diremehin, diapain gitu. Ya asik. Dan dia nggak yang superhero juga ya. Dia sempat diajar habis-habisan juga. Cuman karena dorongannya itu adalah dorongan psikopat ya. Dia pure psikopat dari awal ya. Kalau yang lain itu kan mereka orang baik menjadi jahat karena dijahati kayak Joker kan. Kalau ini emang psikopat, ini emang unik sekali. Bibitnya udah ada. Nah ini yang berbeda dengan 1 dan 2, ini bukan parubaya. Ya ini masih muda ibaratnya. Ya 30-an sih. Kalau yang lain tuh 50-an. Cukup muda lah. Jadi secara energi itu juga lebih. Masalahnya musuhnya juga anak-anak muda gitu. Jadi emang apa namanya? Emang lebih tua sih biasanya. Aku penasaran mangakanya sih. Pada saat ngerjain gambarnya tuh. Kita tunggu yang keempat ya, aku belum beli soalnya. Nanti dulu deh. Mohon maaf kalau nggak bisa cepet-cepet juga. Oke sih, itu aja teman-teman untuk Skala 2 dan 3. Tunggu aja nanti yang keempat seperti apa. Nanti seperti biasa link pembelian aku taruh di bawah ya. Yes, itu dia. Sampai ketemu lagi di obrolan manga berikutnya. Bye, thank you teman-teman.